terhadap surah Al-Mulk. Pagi hari ini kita memasuki ayat yang ke-23 setelah kemarin kita berbicara tentang ancaman yang segera ya, kapan saja Allah bisa memberikan nopo namine ancaman atau siksa kepada orang yang berbuat maksiat kepadanya. Ayat yang ke-23 ini mulai menunjukkan kepada kita tentang begitu dekatnya sebenarnya nopo namine kehidupan ini, betapa singkatnya kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tadhakkarun qalilan ma tashkurun." Qul, katakan Muhammad, huwa, dialah Allah Subhanahu wa taala, alladzi ansha'akum, yang menciptakan kamu. Ansha'a itu menumbuh kembangkan kita mulai dari masa muda terus sampai menuju puncaknya, namanya ansha'a. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim memang maknanya banyak ya. Al-insya, al-ijad, menjadikan atau aujadakum. Kalau kita perhatikan ya, di dalam kata Al-Quran itu ada beberapa kata yang dipakai untuk menggambarkan penciptaan ya. Macam-macam Quran menggunakan menciptakan itu, kadang menggunakan kata khalaqa, kadang juga menggunakan kata baro'a, kadang Quran menggunakan kata fatara, dharo'a, macam-macam. Tapi tekanannya kalau Allah menggunakan kata insya ya, itu al-ijad. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini sampai kemudian kita ini menjadi manusia yang sempurna. Ini tekanannya. Qul, katakan Muhammad, huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah menjadikan buat kamu juga. Jadi proses kita itu kalau kita sederhanakan, itu kan proses kejadian kita, bagian indera kita yang paling awal berfungsi adalah telinga ini. Mergane lagi ngetren toh menawi kalau ada orang hamil didengarkan bacaan Al-Quran, didengarkan musik klasik. Kenapa? Karena indera yang berfungsi pertama kali pada manusia itu adalah telinganya. Jadi Allah itu menunjukkan bagaimana kita ini ditumbuh kembangkan. Misalnya mulai dari sama. Nanti kalau sudah babaran, lahir, mata kita masih belum melihat. Kata orang Jawa, ya ini tidak tahu bener atau enggak, kata orang Jawa, kalau air matanya wis tutup pipi, lek nangis, wis mulai kelihatan ya. Ibu-ibu biasanya ngoten, bayi ini lek nangis, saya durung ono banyu motone, durung iso nontok, kalau saya ngoten. Duka bener, minimal ibu kula ngoten. Iku kok wis lek banyu motone tutup pipi, lah iku wis ketok wis. Napa bener napa mboten kula mboten ngertos nggih. Tapi memang penglihatan kita itu prosesnya mengikuti setelah pendengaran kita. Nah, al-afidah ini menunjukkan gambaran ketika kita sudah remaja, sudah SMA, ngeten nggih. Quran itu menganggap usia orang ketika semuanya serba intensif, lek ngamuk temenan, lek kadung seneng temenan, lek kadung benci temenan. Wis puncak-puncaknya emosi seseorang namanya falamma balagha asyuddah. Ketika orang mencapai asyuddah, terus Al-Quran dari kata syadid nggih. Kalau kita ngelihat anak SMA niku karakternya ngoten. Wadung kepingin wis mboten wonten. Pokoke Pak, langsung ngoten. Niku ketika sudah matang secara emosional. Pun matang, semuanya sudah terbentuk. Pendengarannya sudah sempurna, penglihatannya sudah sempurna. Sekarang bagian yang terdalam dari dirinya, yaitu emosinya, perasaannya, hatinya, dia sudah kenal cinta. Saya SD mboten ngerti cinta, kecuali lari saniki. Kita dulu nggak ngerti SMP, masih kunyuk-kunyuk lah gitu. Tapi kalau lihat anak SMA atau awal-awal kuliah itu kalau kadung cinta, masya Allah. Lah itu namanya
perkembangannya kalau pakai ayat ini namanya afidah. Karena afidah itu jamak dari kata fuad, artinya hati ketika sangat intens. Dari kata fa'ada, fa'ada niku rus, nopo namine manggang. Fa'ada maknanya manggang. Kalau kita manggang daging, kemudian dagingnya sudah panas, kalau kita pegang itu, waduh, semateng ini, diwolak-walik mateng. Orang Arab menyebut lahmun fa'id, roasted lamb. Wah, lahmun fa'id. Hati kita itu kalau sudah sangat bisa mencintai secara sempurna, bisa marah secara sempurna, bisa emosi dan seterusnya, pun lah namanya wis orang dewasa. Al-Quran itu menyatakan Allah yang menjadikan itu proses ansya'a namanya. Nah, mulai dari mendengar, melihat, sampai kemudian kita bisa memfungsikan hati kita itu. Nah, yang menarik, semua itu adalah karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu, karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau kita lanjutkan, sudah sama, sudah absar, sudah afidah, sempurna kita. Tapi setelah itu mati kita sudah sempurna semuanya, dimanfaatkan secara maksimal, kemudian turun kita. Apa biasanya yang pertama kali nanti meripati boten ningali, telinganya boten bisa mendengar, kemampuannya diambil lagi pelan-pelan sama Allah, sampai nanti hatinya wis emosinya sudah hilang, dan seterusnya terus semuanya. Jadi sebenarnya kalau mau disingkat, Allah itu mau menjelaskan singkat kehidupan kita. Hidup kita itu kalau disederhanakan, ya isinya tiga itu: as-sama', al-absar, wal-afidah. Masya Allah. Oke. Yang kedua, yang mari kita perhatikan kalimatnya. Kalimat yang dipakai oleh Al-Quran untuk menggambarkan tiga bagian paling penting dari kehidupan kita. Jangan perhatikan, as-sama' mufrad, kata benda tunggal, al-absar kata benda jamak, al-afidah kata benda jamak. Kenapa kok mboten urut? Mestinya kalau kita meletakkan tiga hal, iku lek tunggal. Lah ngoten lho. Misalnya kan kita kalau ceramah, bapak-bapak, ibu-ibu, mboten bapak-bapak dan ibu, mboten neco ngoten itu. Utawa bapak dan ibu, cocok. Tapi lek satu jamak, satu tunggal, itu nopo gesele genjeh kata orang sekarang. Dan memang dalam bahasa semestinya mboten ngoten. Kita ini kalau bikin koma harus sama. Lah gitu. Roti dan gula dan pasik dan nopo koma, tapi tidak banyak roti dan gula, tidak bisa ngoten itu, harus sama semuanya. Quran itu menarik. Sekarang tiba-tiba Allah menyatakan as-sama' al-absar, boten basor tapi absar, boten fuad tapi afidah. Kenapa? Masya Allah nih. Quran itu sekarang menyatakan pada kita, di hidupmu yang singkat itu ada tiga hal yang nanti juga akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Quran nanti di ayat yang lainnya, inna sam'a wal absara wal fuada, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tiga ini yang nanti kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang masuk neraka, bagaimana dia penyesalannya? Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nah, perhatikan. Kenapa begini? Mata itu, telinga itu dibikin tunggal oleh Allah Subhanahu wa taala karena kalau kita mendengar sesuatu semuanya sama. Ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad membacakannya di hadapan orang Quraisy, ada ndak yang mendengar secara berbeda? Mboten wonten. Semuanya sama pendengarannya. Dengar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mendengarkan Ar-Rahman 'allamal Quran. Mau Abu Jahal, mau Abu Bakar, mau Umar, mau Ahnas bin Syurek, semuanya sama pendengarannya. Kan itu dibikin tunggal oleh Allah SWT. Mana yang pertamanya ya? Tetapi kalau melihat Rasulullah SAW, ketika Rasulullah menyampaikan, melihatnya beda-beda. Ada yang melihatnya dengan netral, ada yang melihatnya dengan kebencian, ada yang melihatnya dengan cinta, beda-beda. Lek mboten percaya ngeten lah. Jenengan sekarang mendengarkan saya berbicara, yang didengarkan sama,
tapi cara pandangnya beda-beda. Ya, kenapa? Karena tempat melihatnya juga sudah berbeda-beda. Masya Allah, ya. Makanya dibikin jamak. Ya. Demikian juga hatinya juga berbeda-beda. Orang Quraisy ada yang hatinya itu grundel, ada yang hatinya marah, ada yang hatinya cinta sama Nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu dibikin jamak, matur nuwun. Ada hal yang menarik lagi, bukan hanya itu. Kita ini kalau mendengar, memang hanya mampu mendengar satu saja. Mungkin ada 1-2 orang bisa punya kemampuan mendengar banyak, tetapi lumrahnya orang mendengar itu cuma satu. Kalau kita mendengar banyak hal, tidak mampu kita. Makanya biasanya begitu ada di kelas itu kalau rame, guru menyatakan, hei diam. Kenapa? Karena kita tidak mampu mendengar banyak itu. Kita mendengar satu saja. Karena itu dibikin mufrad. Tapi kalau kita melihat, kita bisa melihat banyak. Saya sekarang melihat jenengan semuanya. Jadi pandangan saya ini bisa lihat berapa mana lek wong sakniki namine wonten satellite view gitu, atau bird view. Ya, bird view ini seperti burung yang ada di atas itu. Semuanya bisa kelihatan semuanya, atau CCTV. Dia bisa muter gitu, ngelihat semuanya. Nah, kenapa? Karena mata kita itu bisa melihat lebih banyak lagi. Masya Allah ya. Nah, makanya mata dibikin jamak. Kenapa? Karena kemampuannya dia lebih banyak dalam melihatnya. Hati juga sama. Sekarang jenengan itu di perasaannya lah banyak. Wonten ya sedih, lek mikir hutang, wonten gembira, lek mikir macam-macam di dalam hati kita ini. Kita ini tidak pernah punya satu perasaan, gonta-ganti perasaan kita, terus fluctuate. Namanya hati. Lah, tapi yang menarik, kata Allah SWT, nanti yang dimintai pertanggungjawaban dari hati itu adalah ketika hati kita sudah intens, ketika sudah sangat kuat dalam hati kita itu, entah perasaan bencinya, entah perasaan marahnya, entah perasaan no pemauan. Kenapa? Kenapa gak harus intens? Karena hati yang intens itulah yang akan menghasilkan perbuatan. Yang hati yang sangat kuat, yang nanti itu akan diikuti oleh amal perbuatan. Itu yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selama hati itu hanya sekedar lintasan, niku dimakfu. Karena itu di dalam hadis ya, innallaha itu Allah tajawazali, terus Riyadhus Shalihin, Allah itu memaafkan untukku, bagi umatku, kata Rasulullah SAW. Apa? Al-khata' wan nisyan, ya. Kalau dia lupa, tidak sadar, ya. Kalau dia lupa, atau dia nggak sengaja, satu tidak sengaja, dua lupa, yang ketiga karena dipaksa, atau karena dia terpaksa, sebagaimana Ammar bin Yasir, kalau dipaksa tidak ada dosanya, dan seterusnya, atau karena memang tidak sengaja dan seterusnya. Itu baiknya syariah ini, Allah mengangkat untuk umatnya Nabi Muhammad boten nilai dosa. Ya, kenapa? Karena ngeten, ketika turun ayat Al-Qur'an, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibkum bihillah. Ketika ayat ini turun, para sahabat itu sumpek sampai berat rasanya dalam hati. Kenapa? Kata dia, aduh, kalau semuanya nanti akan dihisab, apa yang kita nampakkan, wa in tubdu, apa yang kita nampakkan, au tukhfuhu, atau yang kita sembunyikan dalam hati, nanti semua dihisab. Kata dia, siapa di antara kita yang tidak akan hancur ini? Oke lah, mungkin yang kita tampakkan kita bisa yang baik-baik, amal soleh, tapi namanya hati. Kadang lihat orang kerentek elek nih, ya aduh wong iku rek. Nah kalau semuanya nanti dihukumi, aduh celaka kita ini. Kita pasti akan mendapatkan perhitungan yang sangat buruk. Niku sing dipikir sahabat, gitu. Kita balik-balik maos wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfu yuhasibillah, selengean mawon. Nah, gitu. Para sahabat maca ayat itu terasa sesak dada kami. Kenapa? Karena berpikir kalau semua yang ditampakkan atau disembunyikan di dalam hati kita nanti semuanya akan dihisab oleh Allah, modar saya. Karena siapa yang bisa mengontrol lintasan hati? Lah gitu.
Kadang kita ini kerentek elek teng tiang, kerentek duh wong iku rek kok ngono sih. Lah itu kalau semuanya nanti dibongkar dan harus dihisab, aduh. Lah makanya nanti ayat ini bukan begitu maksudnya kata Rasulullah SAW. Nah kalau kita hubungkan dengan Al-Quranul Karim, yang dimintai pertanggungjawabkan itu yang afidah. Dulu pernah saya jelaskan hati kita itu seperti lapisan-lapisan wonten soder, wonten qalb, wonten fuad. Lah kalau sudah sampai di fuad, nah itu bahaya karena itu nanti kita pertanggungjawabkan. Saat kita marah, saat kita cinta banget, saat kita nopo mawon lah, itu semuanya nanti akan dipertanggungjawab. Contoh menariknya itu ngeten. Misalnya dulu saya pernah contohkan, misalnya kita ini pulang kerja, di rumah mboten wonten makanan apa-apa, marah kita kepada istri karena istri asik di depan TV nonton TV sama anaknya yang kecil. Begitu kita lihat kok tidak ada makanan ini, kita tanya, buka lemari gak ada makanannya dan seterusnya, kita bilang kok tidak masak? Iya mas, mau repot ini. Kamu itu loh seharian ini marah kita, emosi mudah kita. Mau kamu itu gini-gini, saya capek-capek dan seterusnya, marah kita. Ya akhirnya istrinya menimpali, sampean saya dewe mas, sampean itu arek mau itu repot, anaknya sampean gini, wah tukaran. Kamu rupanya nih, lah emosi dia, namanya fuad. Karena sudah marah, istri begitu marah, dimarahin, tidak terima, dia nangis masuk kamar, dikunci sama dia. Istrinya terus suaminya terus duduk ya terus mulai pelan-pelan, terus ini lah iya aku apa kok ngamuk ya, kan ono Gojek, ono GoFood misalnya. Nih, terus ini ngerasa salah, terus tok selamat dek sepurane yo, aku mau khilaf, aku lah biasanya tidak ngono mau aku khilaf, jenenge wong luwe sepurane yo aku khilaf, lah niku namine fuad. Ndak, itu dihisab oleh Allah. Saat kita tidak bisa ngontrol hati kita, terus jadi ngamuk, lah ini udah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kira itu bukan saya, Dek. Aku biasanya lah ndak ngono toh. Ndak, itu jenengan. Iku namine fuad. Itu yang nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya inna sam'a wal basara wal fuada. Semua yang kita dengarkan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah nih. Karena itu kenapa sih kita ini harus meninggalkan salah satu ciri orang beriman itu kalau dia melewati sesuatu yang yang tidak baik ya, entah nopo mawon, dia maru kiroma ya, kalau dia melewati azur ya, segala macam yang buruk-buruk dia mboten enjoy dengarkan dan seterusnya, dia lewat saja. Sama dengan mata kita, kata Allah SWT, Allah tahu ya khainatal a'yun, Allah tahu khianatnya mata kita, Masya Allah ya. Nah Allah SWT menyatakan betapa singkatnya kehidupan kita ini dengan kalimat, katakan Muhammad, dialah Allah yang menumbuh kembangkan kamu, Allah yang menjadikan kamu punya pendengaran, punya penglihatan, punya hati, dan semuanya itu adalah, kalau kita renungkan kenapa Allah ngasih indera semuanya itu adalah alat untuk kita menemukan kebenaran, untuk menemukan agama ini, meyakini agama ini. Caranya pakai apa? Pakai 3 nih. Jadi 1, sama kala basor itu membuat kita meyakini agama ini secara intelektual, bahwa kita ini belajar agama harus punya dasar-dasar logis rasional. Biar apa? Biar kokoh masuk di otak kita, masuk di telinga kita, di mata kita. Telinga dan mata itu simbol dari nopo sih? Simbol dari empirisme, simbol dari rasionalisme. Sesuatu yang bersifat rasional dan empiris niku biasanya disebut dengan ilmiah. Nah, gitu. Karena wonten pijakannya, wonten buktine, bisa dilihat, bisa diindrai, bisa diinferensi oleh otak kita. Iya, benar ya. Kita ini menggunakan mata, telinga itu untuk memahami agama ini. Disuruh melihat sama Allah SWT. Bukankah di dalam Al-Quran banyak sekali, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, afala yanzuruna ila, dan seterusnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa yang diminta itu? Gunakan telingamu, gunakan otakmu, gunakan matamu.
Karena sebenarnya mata sama otak itu ngasih data dikirimkan kemana? Ke otak kita. Kalau otak kita ini kebetulan berfungsi, betul-betul gunanya telinga sama mata kita. Karena itu data mentah yang dikirimkan. Gitu, Masya Allah. Dalam 1 detik mata sama telinga kita itu memberikan informasi 2 juta bit informasi per second. Masya Allah. Jadi 1 detik yang tadi telinga kita itu mendengar berbagai macam, dengar kulo jenengan, dengar bunyi dari luar sana, semuanya masuk ke telinga kita. Mata kita melihat segala macam. Niku lek dihitung jumlahnya per detik 2000 bit informasi. Itu kalau semuanya masuk ke dalam otak kita, meledak otak kita nih, karena terlampau banyak informasinya. Bayangin kalau 1 jam, terus berapa juta kemudian informasinya itu. Lah alhamdulillah, ternyata otak kita niku memfilter. Jadi dari 2 juta niku per second niku cuman diambil 135-an saja. Cuman diambil 8 sampai 9 chang istilahnya, atau sekitar 135 bit informasi. Katah buae nopo katah ngambile, katah buangnya. Jadi kita itu sudah memfilter. Lek kula guyonan, meskipun mata kita melihat banyak, misalnya kula ngajar nih mahasiswi, meskipun saya bisa melihat banyak mahasiswi, tapi yang saya rekam saya ngayu tok. Ibaratnya otak kita niku ngoten, dia sudah memilah-milah. Masya Allah, niku menarik kalau kita pikirkan itu. Nah, semua kalau makanya sam'a wal basar itu kalau bahasa mudahnya rasional, logis. Agama kita itu harus ngoten. Ini kata Nabi Yusuf alaihissalam, kita mengajak Allah kepada Allah SWT dengan apa? Ala basiratin, di atas penjelasan yang clear, yang jelas, yang masuk akal, yang rasional. Dan itu watak Islam. Makanya kemarin saat rame-rame guru gembul lu, boten ngonten, Islam itu harus diajarkan berdasarkan rasio. Anak-anak kita ini penting ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengajarkan agama dengan pendekatan yang ilmiah, yang bisa diterima oleh otak mereka, nanti ada satu waktu di mana dia mulai mempertanyakan agama ini. Karena boten kokoh, boten kokoh. Kita ingat jangan kamu pokoke ngono ta le, wis lakonono ae le. Enggak. Semua ini oleh Allah SWT. Kalau kita bahkan perhatikan dalam Al-Quran, semua yang kita yakini ini, iman ini didasarkan atas pemikiran yang logis, pemikiran yang rasional, semuanya. Hatta kenapa Allah satu, kenapa semuanya wonten dalilnya yang bisa kita dengarkan, yang bisa kita pikirkan. Nah, satu. Tapi yang kedua adalah al-afidah. Afidah urusan emosi, hati. Agama juga harus menyentuh situ. Karena kalau rasional tok, mangke juga boten kuat. Karena kering. Ya, yang membuat manusia itu bukan hanya makhluk rasional, tapi dia juga makhluk spiritual. Itu yang harus juga disentuh. Agama juga menyentuh emosi kita, menyentuh batin kita. Ada rasa cinta, ada rasa sayang, ada mahabbah, ada roja, ada khauf, dan semuanya harus kumpul. Nah, semuanya dikasih oleh Allah SWT, alatnya agar kita bisa sampai itu. Inna sam'a, ada as-sama', ada al-absar, ada al-afidah. Modal kita untuk hidup itu. Tetapi apa kata Allah? Qalilam ma tashkurun. Ngeten nggih, orang itu kalau cuman logis, cuma sama basar, itu ujungnya nanti dia akan punya banyak ilmu, tapi banyak yang tidak menjalankannya. Kenapa? Karena pendidikan agamanya hanya didasarkan pada rasionalitas. Seperti pelajaran agama di sekolah-sekolah nih loh. Iya ya, saya ini belajar agama biar mulai SD ada pelajaran agama, SMP ada pelajaran agama, SMA ada pelajaran agama. Kenapa Pak ya? Koyok ngono-ngono doa rasanya. Menghilang saja rasanya itu. Langit dah. Tapi kalau saya ngaji di masjid, kok ada bedanya ya? Karena pendekatannya berbeda. Biasanya kalau di sekolah pendekatannya rasional, logis.
Pendekatannya kalau di pesantren, di masjid biasanya menyentuh hati. Mesti nih ngajar agama itu dua-duanya, ngoten. Tapi biasanya kalau di sekolah, guru yang ngajar ya wis koyok pelajaran matematika. Ayo sebutkan berapa rukunnya wudhu. Ayo sebutkan. Nah, siapa nama-nama malaikat? Kau nak nyentuh itu tidak akan mempengaruhi hati. Lah gitu. Jadi isinya pelajaran agama itu pelajaran hafalan tentang nama-nama nabi, nama-nama malaikat. Terus ngoten tok isine, ndak nyentuh ke hatinya. Kenapa? Karena agama diajarkan secara kering, cuman secara as-sam'a wal basar. Termasuk di kampus, orang diskusi sampai entek ngamek, menurut mazhab ini, menurut begini, dalilnya begini, Ibnu Abbas berkata begini, mantun, tidak ada berubah apa-apa dari perilakunya. Masya Allah nih. Kenapa saya belajar agama kok kering begini ya? Tidak ada perubahan apa-apa, padahal Masya Allah, pemahamannya, hafalan hadisnya banyak. Tapi kenapa kok tidak bisa menyentuh? Karena lagi-lagi tekanannya hanya pada as-sam'a wal basar, mboten sampai tutuk di afidah. Di afidah. Ini penting karena dua-duanya itu harus kita maksimalkan dalam kita memahami agama ini. Kenapa yang menariknya lagi? Karena nanti semuanya akan dipertanyakan. Imam Ghazali wonten ayyuhal walad. Jadi dulu ada muridnya Imam Ghazali, ya, terus merasa kering, merasa kenapa saya kok begini nih. Tanya sama Ghazali, ada apa saya ini? Saya sudah belajar lama agama, tapi kok saya begini, kadang malas dan seterusnya. Imam Ghazali membalasnya dengan tulisan, sampai jadi buku terkenal judulnya Ayyuhal Walad, wahai anakku sayang. Imam Ghazali mengingatkan ada satu hikmah di dalam kitab tersebut, kata dia, ada orang itu makanya kamu hati-hati, kata dia, jangan kamu merasa puas atau jangan menjadi orang yang hanya punya ilmu tapi tidak bisa menjalankannya, karena tidak akan ada gunanya nanti. Imam Ghazali menggambarkan orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan itu seperti orang yang masuk ke dalam hutan. Dia membawa pedang, bawa panah, bawa berbagai macam peralatan ya untuk melawan bahaya, dan dia tahu semuanya, cara menggunakan pisau begini, cara menggunakan busur begini, semuanya pepek ilmunya. Tapi begitu dia masuk hutan, dia ketemu dengan singa, gemeter dia, tidak bisa dipakai sama sekali. Koncone ngomong, wis tarian, busurnya itu tidak bisa ngapa-ngapain. Kata Imam Ghazali, adakah guna pengetahuannya? Adakah bermanfaat semua ilmunya? Enggak, semua pengetahuan itu hanya akan bermanfaat jika kamu meletakkannya pada amal. Lah sama antara sama basor sama afidah niku ngoten. Sama basor itu melahirkan ilmu, afidah itu melahirkan amal, karena dia harus dikaitkan. Banyak orang tidak menggunakan itu. Wong-wong sepuh biasanya menggunakan afidah tapi tidak sama basor. Wong-wong enom biasanya menggunakan sama basor, tidak menggunakan afidahnya. Dan ini sama-sama mboten sempurna. Yang sempurna adalah tiga-tiganya. Dari situ kita mendapatkan kekuatan dari agama ini. Ngoten maksudnya pemahamannya itu. Lah karena itu Allah akhirnya menyatakan apa? Qalilam ma tashkurun. Kalimatnya itu sebenarnya gini, tashkuruna qalilan awalnya. Dirubah menjadi qalilan ma tashkurun. Ma-nya itu ma dita'ajub. Oh, wow. Betapa sedikitnya, wow. Saking sedikitnya, ma-nya itu mengagumkan. Mengagumkan apa? Cek saidi tashkurun, manusia itu bersyukur. Padahal kalau kita pikirkan dengan ditumbuh kembangkannya kita, terutama dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih hati, itulah modal kita yang semestinya dengan semuanya itu kita mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat yang mestinya kita bersyukur kepada Allah SWT. Jenengan itu kalau kita pikirkan modal kita hidup lah tiga niku pun sama basor fuad, itu modal hidup kita. Tapi banyak sekali orang tidak mensyukuri nikmat tiga niku. Pendengarnya tidak diarahkan untuk mendengar ayat-ayat Allah SWT,
matanya tidak diarahkan untuk memahami ayat-ayat Allah SWT, termasuk juga hatinya. Terlampau banyak selain Allah di dalam hati kita itu. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, idza aradta ay an ta'rifa maqamak, kalau kamu menginginkan mengetahui kedudukanmu indahu, di sisi Allah SWT, fanzur, maka lihatlah, fi madza yuqimuk, kata Ibnu Athaillah, lihatlah di mana Allah menempatkanmu. Atau maksudnya kata para ulama, jika kalian ingin melihat kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana engkau meletakkan Allah dalam hatimu. Kalau di dalam hati kita itu kita meletakkan Allah terlebih dahulu dibanding yang lain, kita dekat kepada Allah. Tapi Allah itu adalah hal terakhir sebagai yang ada dalam hati kita. Wis mentok gak iso kabeh, wis nangis baru eling Gusti Allah. Ya Allah, niku tandane wong adoh sang Gusti Allah. Tapi kalau kita nopo mawon pertimbangan awalnya, ngeten iki Allah suka ndak ya. Semuanya diukur dengan Allah. Lah, jadi itu tanda orang yang dekat. Makanya kata Ibnu Athaillah gitu. Kalau kamu ingin melihat kedudukanmu di sisi Allah, lihatlah bagaimana engkau meletakkan Allah dalam hatimu. Masya Allah. Nah gitu. Nah orang itu sekarang ini terlampau banyak meletakkan selain Allah dalam hatinya. Segala macam di sini. Masya Allah, itu yang qalilan ma tadhakkarun, qalilan ma tadhakkarun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Allah sekarang lagi-lagi ya, ini gambaran singkat dari kehidupan kita. Dengan bekal sama basur afidah, kemudian Allah menyatakan, kul, katakan Muhammad, dialah Allah SWT, alladzi dzara'akum, yang menjadikan kamu berkembang biak. Ya, dzara'a fil ardi, Allah menciptakan, kemudian khalaqa wa batha fil ardi wa nasyara. Itu maknanya dzara'a. Ya, jadi Allah itu tidak hanya menciptakan kita, kemudian menjodohkan kita. Jadi selanjutnya ya diurut oleh Allah kehidupan itu, dikasih modal hidup, basor, sama absor sama fidah. Setelah itu tidak cukup, dikembangbiakkan oleh Allah, diketemukan kita dengan jodoh kita, beranak pinak kemudian kita, namanya dzara'a. Ya, lah kita ini hidup tuh ngoten, sempurna kabeh, fuate jalan, wis iso seneng yang wong, bisa mencintai seseorang, nikah kita, berkembang biak kemudian. Huwallazi dzara'akum, kata Al-Quran, fil ardi, menyebar kemudian. Ada yang dapat orang Banyuwangi pindah malah ke Banyuwangi sana, lah gitu. Dan kita ini geleng-geleng kadang mikir, iya ya, jodoh itu bagian dari ayat Allah. Berapa banyak orang itu ndedeki wong, tiba-tiba entuk tanggane dhewe. Masya Allah, oleh pacaran 10 tahun, oh koyo-yo Pak Ustadz, tiba-tiba siapa jodohnya? Beda lagi, karena itu Quran menyatakan wa min ayatihi, Allah subhanahu wa ta'ala dzara'akum. Masya Allah, ada banyak orang yang kita tidak ketahui, ya Allah, jodoh ini tiba-tiba wong Amerika kono. Masya Allah, kalau kita pikirkan, kita ini tidak pernah tahu siapa jodoh kita. Kita ini hanya bisa merancang. Jadi dengan pikirakan lah, Masya Allah, iya ya, gak bisa. Itu bagian dari dzara'akum, Allah menentukan dan kemudian menyebarkannya di muka bumi. Dan kalau yakin jodoh itu juga bagian dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diletakkan di mana oleh Allah, karena semuanya punya fungsinya. Huwallazi dzara'akum fil ardi, tapi setelah itu wa ilaihi tuhsyarun. Sebentar hidup nih, Masya Allah. Allah itu menggambarkan betapa singkatnya kehidupan kita itu. Dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih hati, begitu semuanya berfungsi, hatinya berfungsi, bisa mencintai, kawin, duwe anak, wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya tuhsyarun, mau ndak mau kita kemudian dikumpulkan oleh Allah. Di mana? Di mahsyar, mati, kemudian kita dibangkitkan oleh Allah. Masya Allah ya. Untuk apa ini? Short our life itu, betapa cepatnya kehidupan ini. Kehidupan kita itu terlalu panjang. Sepertinya panjang, tapi sebenarnya singkat saja bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi tuhsyarun.
kita tidak jelaskan yukhsyarunnya sudah sering bedanya antara yukhsyarun dengan nopo namine dengan apa namanya dengan jamaah. Kita dulu pernah membicarakan antara jamaah dengan hasyara ya. Jadi kalau ngumpul itu tidak senang, mau tidak mau kita dipaksa, pokoknya wajib ngumpul, namanya hasyara. Wa ilaihi, dan kepada Allah SWT tuhsyarun, kita semuanya ini nanti akan di nopo namine dikumpulkan ya di hari yang disebut dengan yaumul ba'ats atau disebut dengan mahsyar. Contoh paling gampang nggih, bagaimana orang tidak menggunakan hatinya niku masya Allah. Contoh Walid bin Mughirah. Walid niku teng Al-Qur'an, teng orang Arab dijuluki sebagai Raihanatu Quraisy. Wewangiannya wong Quraisy. Niku ibarat kalau orang niku sudah sangat istimewa sampai digelari wah wewangian Quraisy, saking hebatnya. Karena memang sempurna. Walid bin Mughirah niku bapaknya Khalid bin Walid, kaya, hartanya sangat banyak, membentang dari Mekah ke Taif. Karena itu Quran menyatakan dikasih malan mamdud, hartanya diextend oleh Allah, di madda yang muddu napa? Memperpanjang, mengextend. Mamduda kata Al-Quran, malan mamduda wa banina syuhuda. Niku Walid bin Mughirah. Jadi hartanya sangat banyak, anaknya banyak, dan anaknya selalu mensupport bapaknya, hadir bersama bapaknya. Ada orang punya banyak anak tapi anaknya jauh-jauh, niku namanya mboten wa banina syuhuda. Jadi sempurna dia, kaya raya, anak banyak, dan semuanya mensupport, memproteksi ayahnya. Belum lagi ditambah nopo, winter wonge. Makanya kata ketika Nabi diutus jadi Nabi niku, nopo terus wong Quraisy, mosok Muhammad iki sing dadi nabi rek? Dia ndak punya kekayaan, dia kenapa kok ndak salah satu di antara kami ya, Qaryataini azim, kata dia yang berada di utawa salah satunya siapa? Boyo Walid bin Mughirah yang jadi nabi. Karena dia orang kaya, terpandang di antara kami. Ini kok omongane wong Quraisy yang direkam oleh Al-Qur'anul Karim. Saking hebatnya, jenius, kaya, anaknya banyak, 11 anak dia. Salah satunya yang kita ketahui Khalid bin Walid. Tapi semua modalnya nih, maksud kula nggih, diparingi oleh Allah napa? Sama basor kale fuad. Begitu bertemu Nabi, karena dia Abu Jahal itu sumpah siapa yang bisa melawan Rasulullah SAW nih. Akhirnya orang kepikiran, wah Walid lah. Walid itu lobbying paling top, pinter debat. Oke, kata Walid, biar saya aja lah ngurusin. Udah dia. Nabi Muhammad kemudian datangi oleh Walid bin Mughirah. Muhammad, mau apa sih? Kalau kamu pingin kekayaan gini. Kalau kamu pingin gini. Nabi Muhammad diem mawon. Buatan berkata apapun. Kalau kamu ingin kita jadikan raja, kita jadikan raja kamu. Kalau memang kamu itu kejinan, kita akan kumpulkan uang, kita akan obati kamu. Cik waras awakmu. Itu kata-katanya Walid bin Mughirah. Setelah selesai baru lewat ngeten. Sudah, kamu sudah dibacakan surat Shad oleh Nabi. Dibacakan oleh tidak kuat dia, berubah mukanya, memerah ketakutan dia. Terus di tangannya sampai ingatan tentang Rasulullah, cukup Muhammad. Terus yang balik ketemu orang-orang, dia bilang apa? Sungguh aku itu mengetahui syairnya manusia dan bahkan syairnya jin. Karena dulu orang Arab itu sering mendengar suara tanpa manusia, tanpa ada orangnya, di lembah-lembah, suara. Tapi orang Arab karena kuat hafalannya, jadi ada syair-syair gitu. Nah dihafalkan, itu yang disebut dengan syair para jin. Oke, ya duka zaman rumiyin nggih, mungkin jine sik kathah. Wallahu a'lam. Tapi ngoten lek teng kitab-kitab niku yang disebut dengan syair para jin niku ngoten. Kata dan orang Arab hafal-hafal semuanya itu. Makanya kata Walid bin Mughirah, saya itu tahu syairnya jin, saya tahu syairnya manusia. Sungguh apa yang diucapkan Muhammad bukan syair,
Bukan itu. Dan dia memuji Nabi Muhammad kemudian. Sungguh innaha lahalawah. Sungguh yang diucapkan itu ada manisnya. Ibarat sebuah pohon, bawahnya banyak airnya, maksudnya tumbuh subur. Dahan-dahannya ranting, banyak pohon, buahnya banyak bergelantungan. Itu puisinya dia. Memuji nopo? Memuji Al-Quranul Karim. Pulang terus dia ke rumahnya, mboten medal. Sumpek gara-gara mendengarkan Al-Quranul Karim. Orang-orang sekarang yang gantian bingung. Waduh, gimana ini? Walid bin Mughirah yang kita gadang-gadang akan menghancurkan Muhammad, justru dia seperti terpikat oleh Muhammad. Datanglah mereka ke Abu Jahal. Lah ngoten cerita ini. Abu Jahal, tenang wis urusan gua. Dia tahu kelemahannya dia. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, boten disentuh samaknya, boten disentuh absornya. Apa yang disentuh? Fuadnya, emosinya yang disentuh. Kata Abu Jahal, dia datang ke rumahnya Walid bin Mughirah. Walid, kamu tahu enggak apa yang sekarang dilakukan oleh orang-orang? Ada apa? Katanya orang-orang itu, kamu itu begitu keluar dari rumahnya Muhammad, kamu berubah. Kamu menggunakan kata-kata begini. Sekarang itu orang-orang lagi ngumpulin uang semuanya. Uang receh, dikumpulin semuanya. Lah memang ngapain? Mau diberikan kepadamu. Karena semua orang Quraisy itu yakin kamu itu lagi kesusahan, nggak punya duit, sehingga kamu itu mendukung Muhammad. Pasti kan kamu mendapatkan uang dari Abu Bakar atau dari Muhammad SAW. Karena itu orang-orang itu kasihan sama kamu. Sekarang lagi ngumpulin duitnya nanti dikasih kamu biar kamu kembali ke jalan yang benar. Wah, wong soge dihina ngoten, emosinya muncul. Jari sopo aku nanti duit. Gak ono wong soge kaya aku. Dunyaku membentang dari Mekah ke Taif. Wah, karena Abu Jahal itu tahu dia ini diserang dari sini. Karena itu dia kemudian berubah, terus minta nasihat ke Abu Jahal. Terus gimana Abu Jahal? Apa yang harus saya lakukan? Karena yang saya wong soge niku sing paling diwedeni nopo? Public image. Nggih, lek wong boten wong ningsor-ningsor iku ndak peduli buah kon ngarani elek aku. Emang gua pikirin, sing penting mangan enak. Lah ngoten to. Tapi lek jenengan ningali wong-wong sing dhuwur-dhuwur niku, wah sing paling dipikiri apa? Public image saya. Wah ini ku sing paling penting. Wah, dan seterusnya. Pancen ngoten nek wong sing dhuwur-dhuwur niku, tahu mentalnya. Kenapa? Karena menarik nggih, wong niku lek tambah sugih, sebenarnya kepribadiannya tambah lemah. Karena dia menggantungkan pada yang berada di luar dirinya. Umahe sing apik, mobile sing apik, bajune sing apik, jame sing apik. Wong mboten gadah, mboten gantungaken ke semuanya. Soalnya nopo pancen mboten gadah. Sehingga dia lebih yakin kepada dirinya sendiri. Kuat kepribadiannya, biasanya wong mboten gadah. Wah, wong ngarani apa? Emang gua pikirin sing penting awak iso mangan wis alhamdulillah. Wonten wong mboten gadane. Tapi wong kaya itu karena dia pelan-pelan dibentuk oleh kekayaannya. Akhirnya terus, nah begitu dia hilang sumpek deh nih, diarani wong, waduh mobilnya sampean kok malah Pak, sumpek deh nih. Dan seterusnya. Lah Abu Jahal itu ahli psikologi. Dia bisa membaca karakternya orang. Disentuh Walid dengan itu berubah Walid. Gimana Abu Jahal mengembalikan popularitas saya ini? Sekarang nama saya jelek. Gampang kata Abu Jahal. Kamu harus tunjukin ke semua orang, di hadapan semua orang, kamu rubah pendapatmu. Itu yang disebut oleh Al-Quran. Akhirnya Walid bin Mughirah mendatangi Nabi Muhammad. Itu yang di surat Al-Mudaththir. Summa nadhar, summa faqara wa basar, summa, dan itu. Terus dia ngelihat Nabi Muhammad, terus jureng ngenten. Mikir abasa wa basar, terus dia mangkel tambah mangkel, baru terus dia ngasih statement. In hada illa sihru yu'thar, kata dia. Muhammad, Quran itu cumanlah sihir yang engkau pelajari dari orang-orang dahulu. Di hadapan semua orang. Wah, baru orang, padahal itu siapa yang bikin drama? Abu Jahal. Orang-orang terus, oh tidak, ternyata ya berubah. Ini ku pintere Abu Jahal. Ini contoh apa? Orang yang tidak bisa menggunakan apa? Afidahnya. Nanti dia ditanyain oleh Allah SWT.
qalilan ma tashkurun, kata Al-Quran. Sedikit sekali kamu bersyukur sama Allah. Wis dikasih sama, dikasih absor, dikasih afidah. Dan apalagi nanti kamu akan dikumpulkan. Wa ilaihi tuhsyarun. Tetapi dasar manusia meskipun dia ini hidup singkat di dunia, tapi karena seakan-akan lama, dia itu terhadap akhirat yang sebenarnya sudah sangat dekat itu, dia menyatakan apa? Wa yaquluna, dan orang-orang itu mereka berkata apa? Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan janjinya Allah itu? Kapan hukuman itu datang? Muhammad itu ngomong tok, jari ini nanti kita akan dikumpulkan. Katanya begini. Mana? Ya, manusia itu ngoten nggih. Kita ini punya sifat terus surah Al-Insan, ya, yuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kita cinta yang instan. Makanya kita seneng mie instan, gitu. Semua yang instan seneng. Dulu kita kenal instan itu cuman mie instan, gitu. Sekarang semua serba maunya instan. Saya punya adik ipar ketipu 90 juta gara-gara nonton TikTok. Terus ngene, oh kok lek nang ngene cepet soge, anu ngene. Percaya dek nih. Terus ngirimi duit entek ilang, juta saya lenger-lenger. Kemarin saya pulang dikasih tahu mertua nih. Terus ngilang arek kate tak amuk ngilang lari ini. Adik saya yang perempuan saya ngilang ini. Lah iya, wong ndak ngerti TikTok nang itu lopo bodoh. Duko mas, katanya. Masya Allah lo tak pikirin gitu. Orang sekarang itu semuanya mau instan. Soge instan, semuanya instan. Pinter instan. Yes, tenang Ustaz, nonton ChatGPT. Gak bisa tanya aja sama ChatGPT, aman. Semuanya serba instan sekarang. Lah, kata sampai kemudian karena kita biasa berpikir instan, maka akhirat itu terasa jauh dan buatan menarik kemudian. Tadi di luar saya bicara tentang nopo saniki wong kok seneng TikTok timbangan YouTube. YouTube pun kedawan saniki. Orang ya kecuali orang sing rodok serius buka YouTube, nontonin panjang. Wong sakniki ini wis mboten kiat. 5 menit mau wis ngulet, gitu. Kita baca informasi yang cepat-cepat dan akibatnya karena kita dapat informasi yang sedikit, mboten wonten kedalaman. Niku ceritanya. Padahal Quran itu isine nopo? Afala tatadabbarun al-Quran, afala tatafakkarun. Berpikir, bertadabbur niku pendek nopo panjang? Panjang karena disuruh mikir. Masya Allah. Nah itu kita harus mengembalikan anak-anak kita. Sekarang ini wonten gerakan, terutama di Eropa, Prancis, Swiss. Sekarang lagi booming. Ada banyak sekolah, ratusan sekarang mulai menjamur di Eropa. Sekolah tanpa HP. Untuk SMA dan mulai banyak diterapkan. Jadi surang no HP, nggak ada HP sekarang. Kenapa? Karena rusak kabeh anak-anak ini, secara sosial nggak bisa bergaul, semuanya menjadi individualis. Dan pertama ini dicoba ada beberapa sekolah swasta dan ternyata efeknya baik. Sekarang menjamur, mulai jadi policy. Kalau berharap semoga itu juga merantak teng Indonesia nih. Tadi aku sakit Indonesia, alhamdulillah minimal anak-anak kita ngerti cara bergaul, cara adab. Apalagi zaman sekarang nih, masya Allah. Ini penting nopo namine. Kecuali yang dipondokin pun aman. Di pondok gak ada HP, aman anak-anak kita yang di pesantren, gitu. Tapi kalau di sini HP semuanya, dan anak-anak kita belum dewasa dalam hal tersebut. Ya, karena itu orang nggak suka dengan yang panjang, apalagi akhirat. Quran itu menyatakan gitu. Kamu itu yuhibbunal ajilah, menyukai yang instan-instan. Wa yadharunal akhirah, tapi meninggalkan sing adoh-adoh ditinggalkan. Alah sik adoh ae. Alah sik suwi ae. Sampai kepada kiamat dia bilang apa? Kapan ancaman Allah itu? Janjinya Allah itu Muhammad. In kuntum shadiqin, jika kamu itu benar-benar orang yang benar, ucapanmu itu benar, wahyumu itu benar. Mata yaumul qiyamah wa mata hadzal azab alladzi tu'idunana wa bihi wa hadza istihza'u minhum. Katanya Imam Qurtubi, ini bukan pertanyaan kepada Nabi, ini istihza, ngece-ngece kepada Nabi.
Muhammad, kapan dino kiamat Muhammad? Ya, orang sekarang itu sampai gitu. Orang sekarang sama agama itu harus ngoten, lah. Itulah egoan orang masa lampau saja dan seterusnya. Quran itu dulu sudah menyatakan demikian. Orang-orang mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ini bukan pertanyaan kepada Nabi, tapi istihza. Ya, caci maki kepada Nabi, olok-olok kepada Nabi. Qul, katakan Muhammad, innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakan Muhammad, innamal ilmu, hanya saja pengetahuan kapan informasi, kapan datangnya hari kiamat, kapan datangnya hukuman Allah, itu hanya privilege-nya Allah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada satupun yang dikasih tahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal ilmu indallah, dikasih adat hasr ya, innama, hanya saja, gak ada satupun makhluk yang tahu ya. Al-ilmu indallah, ilmu tentang ini, yaitu tentang kiamat kapan, hukuman Allah ini kapan, semuanya hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terus mikir, kenapa ya kok disembunyikan kiamat itu? Menungso ngoten nggih, apa yang disembunyikan Allah saya dipikir, apa yang tidak disembunyikan tidak gelem dipikir. Itu yang menarik menungso nih. Sebenarnya kenapa kiamat itu kok disembunyikan? Salah satu hikmahnya adalah agar kita ini terus ibadah. Kenapa? Jangan masih ingat zaman kuliah rumiyin. Sudah kasih kita tahu UAS kurang 2 bulan lagi. Nyantai kita. Alah si orang bulan aja lah. Nanti kurang saulan, si kurang saulan aja lah. Seminggu, alah si seminggu engkau lah. Kurang-kurang rong dino. Kurang-kurang dino, alah gampang sinau paling rong jam yo mari. Sampai masya Allah akhirnya kita mboten belajar. Yang bisa kita lakukan sampai terkenal SKS rumiyin sistem kebut semalam lah gitu. Niku mentali menungso niku pancen ngoten niku. Yuhibbunal ajilah, suka yang instan. Dan Quran menyatakan begitu. Karena itu kenapa kok tidak dikasih tahu? Biar kita terus engko lek meneh kiamat. Cuma dikasih clue. Salah satu clue-nya kiamat dino Jumat. Jadi minimal Jumat itu kersane durek dino iki kiamat piye dan seterusnya. Minimal kita punya persiapan terus. Persiapan untuk berubah nih. Orang dahulu ini saking kurang ajari sampai bertanya, "Qul, katakan Muhammad, innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin." Dan aku, kata Nabi Muhammad, tidak lain tidak bukan hanyalah nadhir mubin. Dan ini sama. Nadhir itu pemberi peringatan. Kalau kita diperingati, kalau disebut nadhir, arahnya kemana? Ke hati. Mubin, orang yang menjelaskan. Mubin itu yang bersifat clear, jelas. Mubin itu arahnya kemana? Ke otak. Karena sesuatu itu menjadi jelas, clear niku, mana yang menentukan? Oh clear pak, faham kula pun. Oh niku urusan otak. Nabi niku nggih dua niku, nadhirun mubin, nyentuh hati, nyentuh otak kita. Nabi cuma bisa mendakwai kita, menyentuh hati kita, nyentuh ruhani kita, ya nyentuh otak kita, kesadaran kita agar kita berubah. Masya Allah. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Satu ayat lagi. Apa yang terjadi kemudian? Begitu hidup ini begitu singkatnya, orang masih bertanya tentang kiamat, nanti tiba-tiba mati nanti orang itu. Sampai salah satu ciri kalau Allah itu begitu sangat tidak menyukai kepada seseorang, dibukakan semua pintu nikmat oleh Allah SWT. Fatahna alaihim abwaba kulli syai', dibuka semuanya, tapi dibiarkan, dilulu kata orang Jawa, dispoil, diistidraj, dibiarkan semuanya. Usahanya sukses, anaknya ini semuanya baik. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika dia bahagia, seneng dia, lupa dia semuanya dengan Allah, dengan semua kenikmatan yang dia dapatkan di dunia ini, tiba-tiba diambil ruhnya oleh Allah SWT, dimatikan dia, faidahum mublisun. Maka kemudian dia di hadapan kepada Allah, boten saged ngomong nopo-nopo, namanya mublis, dari kata iblis.
Orang yang kehilangan, dia tidak punya kesempatan untuk dapat rahmatnya Allah sedikit pun, namanya ablasa. Gak iso ngomong, menengcep, gak iso, saya boleh tidak boleh, semuanya sudah tidak dapat apa-apa dia. Orang yang disebut dengan mublis. Masya Allah, itu saking parahnya. Nah sama sekarang, orang yang tadi itu bertanya kapan dan seterusnya, apa kata Allah? Falamma ra'auhu, Quran mengingatkan sama kita, maka ketika orang itu yang tadi bertanya kapan azab itu, kapan azabnya, falamma ra'auhu, apabila mereka melihat apa? Siksanya Allah itu, hari kiamatnya Allah, zulfatan. Zulfah niku menarik nggih. Zulfah niku nopo namine, mendekat secara perlahan-lahan. Makanya kalau orang itu mendapatkan kedudukan, perlahan-lahan dipromosikan, perlahan lagi dipromosikan lagi sampai dia mendapatkan kedudukan yang tertinggi, namanya zulfa. Ya, namanya zulfa. Karena dia mendapatkan secara perlahan-lahan sampai kemudian dapat kedudukan tertinggi. Lah, Quran itu menyatakan orang ini nanti ketika melihat ancaman Allah SWT perlahan-lahan, neraka didekatkan kepada dia, azabnya Allah didekatkan kepada dia. Begitu dia melihat, falamma ra'auhu zulfatan, apa yang terjadi? Si'at wujuhul ladzina kafaru, menjadi buram, cemas, ketakutan wajahnya orang kafir. Kenapa? Karena sekarang diperlihatkan dia di nerakanya Allah. Penjelasan lebih detailnya ayat ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan surah Az-Zumar ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ketika digiring orang-orang kafir ke neraka jahanam, zumara, secara berombong-rombongan. Hatta idza ja'uha, sehingga ketika dia sampai ke neraka jahanam itu, futihat abwabuha, ternyata pintunya sudah terbuka. Jadi orang itu kalau digiring ke neraka, sudah pintu neraka sudah dibuka dari jauh. Ya, sudah dibuka dari jauh sehingga dia melihat erangannya, suaranya yang menggelegak, tangisannya, baunya yang tidak sedap, ya, dan semuanya uapnya, ya, angin panasnya. Kenapa? Ngeten soalnya. Kalau kita ini mau dihukum kalau kita mau dihukum tapi jenis hukumannya kita nggak tahu hukumannya kita nggak tahu nopo nih Bu, kita ini masih secara ruhani masih santai ya, semoga-moga aja dapati teman-temannya seiso guyu, seiso nopo lah, perasaan kita masih ya malah dihukum kayak apa. Tapi kalau sudah dari jauh kita tahu di sana orang dipukuli, di sana orang dibakar, suara ngerinya, kita ini semakin mendekat semakin nopo, semakin dalam bahasa anak-anak muda namanya magnifying. Jadi penderitaannya semakin dekat semakin sengsara, semakin sengsara, semakin sengsara. Itu tambah mendekat, aduh tambah, ya Allah, terus tambah nemen. Ngoten. Lek surga mboten, lek surga ditutup. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring orang-orang ke surga yang beriman pada Allah ini, yang bertakwa pada Allah, menuju surga. Hatta idza ja'uha, ketika dia sudah sampai di surga, tertutup surga nih. Baru wa futihat abwabuha. Ustaz, kenapa kalau surga kok ditutup? Kersane tambah penasaran, kersane tambah bahagianya, seneng. Aduh rek, kecium baune yo. Tapi koyo opo yo? Ya Allah, tambah penasaran. Begitu kita sudah sampai, baru terus dibuka. Pancen ngoten. Wong Jawa niku lek nikah, nggih. Pasangan istrinya pasangannya ditutupi riyen, ditutupi kodong. Bahkan nek wong Jawa ono sing ojo dibarengno, delen kamar ae dhisik. Wah, saat pertemuan pertama itulah yang paling membahagiakan. Masya Allah, begitulah cara Al-Quranul Karim menggambarkan itu. Nah, lihat kata Al-Quran, nanti falamma ra'auhu zulfatan, ketika azabnya Allah, nerakanya Allah didekatkan kepada dia perlahan-lahan, didekatkan zulfatan, apa yang terjadi? Si'at wujuhul ladzi,
Atau di ayat yang lain muswaddah, menghitam wajahnya nih, ketakutan, ngeri. Digambarkan oleh Al-Quran, si'at wujuhul ladina kafaru wa qila. Lah, dulu dia di dunia selalu bertanya, kapan Muhammad? Hari kiamat itu kapan? Kapan siksaan Tuhan itu? Nah, sekarang waqila, dan dikatakan kepada mereka, sekali lagi, ini bukan jawaban, ini hardikan, ini olok-olokan. Waqila, dikatakan, malaikat nanti berkata, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah dulu ya yang kamu terus-menerus selalu tad'un, selalu memintanya. Kapan? Apa kamu Muhammad? Kapan? Dihinakan. Rasakno iki ya. Iya ngon biyen sing awakmu takok terus iki lho, rasakno iki. Berarti ngoten. Nggih. Memang makna ayatnya ngoten ya. Karena ini sebagai sebagai caci maki buat mereka yang dulu mereka selalu terus-menerus bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghitam wajah mereka nggih. Dhaharatil masaah ala wujuhihim karahatan lima syahadu. Ya, menghitam wajahnya, nampak sedih, susah atas wajah. Kenapa? Karena dia membenci terhadap apa yang dia lihat. Dhaharas su' fi wujuhihim liyadulla ala kufrihim. Kelihatan sekali wajahnya itu begitu sangat buram, begitu sangat gelisah, sedih. Kenapa? Karena kelihatan kekufurannya. Sebagaimana dalam surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari ketika wajah itu memutih, bahagia, glowing karena diantarkan kepada surga, wa taswaddu wujuh, dan memburam, menghitam wajahnya. Masya Allah. Ini makanya di sini waqila hadzal ladzi kuntum bi tad'un wa hadza qaulu khazanati jahannama lahum. Ini adalah ucapan malaikat yang jaga neraka jahanam kepada mereka. Saking nopo jeleknya keadaan mereka, sampai tidak saja wajahnya begitu, dicaci maki mereka. Masya Allah. Itu maknanya waqila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ini juga ada yang menyatakan qala ba'dhum alqailuna hum az-zabaniyah. Ada yang menyatakan yang bertanya adalah malaikat zabaniyah. Ada juga yang menyatakan bal yaqulu ba'du li ba'din dzalik. Ada yang menyatakan ini adalah ucapan di antara mereka. Lho iki opo rek? Oh iki paling biyen yo sing kita. Nah, itu makna yang kedua. Ada yang menyatakan nopo namine itu perkataan antar mereka, tapi yang mana yang paling kuat? Tentu ini adalah pernyataan malaikatnya yang menghardik mereka, mencaci maki mereka. Saya kira niku nggih, insyaallah tinggal satu pertemuan lagi bahwa kita ini lemah ya. Kita sudah masuk di ayat yang ke 28 sampai akhir, itu tema terakhir karena ada 6 bagian dari surah Al-Mulk ya, yaitu yang terakhir dari ayat kapan nanti kelemahan diri kita, bahwa kita ini lemah, dari ayat yang ke 28 insyaallah 28 sampai 30 kita menyelesaikan surah Al-Mulk kemudian ya. Jadi kita summary-kan saja setengah menit mungkin ya. Satu, bagian yang pertama tentang kekuasaan Allah, manten-manten surga neraka, manten-manten ancaman yang bisa disegerakan oleh Allah SWT, mboten nunggu nanti, terus kehidupan yang singkat, dan kapan yaumul akhir. Tinggal satu materi, yaitu kelemahan. Kenapa diurut ngoten? Sekali lagi, bahwa Allah itu mengingatkan kepada kita bahwa cara orang untuk bisa sadar diingatkan itu yang pertama, ingatkan tentang kekuasaan Allah. Kalau diingatkan tentang kekuasaan Allah mboten berubah, ingatkan dia tentang ancaman Allah, surga dan neraka. Kalau diingatkan tentang surga dan neraka mboten berubah, ingatkan tentang ancaman Allah SWT, azab Allah yang bisa diturunkan saat itu juga. Dan ingatkan juga tentang kehidupan yang begitu singkat ini, karena sebentar lagi kita juga akan meninggal dunia. Akhirat itu dekat, kata Al-Quran. Mereka menyangka akhirat itu jauh ya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, kami melihatnya dekat, kata Al-Quranul Karim. Karena itu mestinya kita menyadari semuanya ini, yang menyadari semuanya ini membuat kita semakin
bergerak, semakin berubah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saged kula sampaikan, mugi-mugi wonten manfaatipun. Hadanallahu yakum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.